menyakiti ini. Sakitnya tuh di sini gitu ya, Ki. Sakitnya tuh Iya, di itu. aduh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Emang kita dianggap setan itu sama ini di hatiku. Biaunillah Bang Putra. Bang Putra lebih baik memang eh, sesekali itu jujurlah, minimal jujur kepada diri sendiri. Kalau orang lain itu membuat penilaian biqadri ukulihim, sesuai dengan akal mereka. Kalau mereka Saya ini jujur, contoh, saya jujur dalam hati saya. Bang Putra Saya yakin nggak sama nasab Ba'alawi? Coba, yakin dunia akhirat nggak? Bahwa Ba'alawi ini dzurriyyah Nabi. terus kalau Kalau jawab jangan diprotes, Ki. kalau memang nggak yakin jangan bilang yakin, dan kalau yakin jangan Saya bilang bi- nggak yakin. saya bicara ya. Ya, Saya sampai membawa nama Allah dan Rasul nih. Ya, demi Allah, demi Rasulullah, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Ba'alawi dzurriyyah Nabi. bahwa Mbak Alawi nasabnya nyambung ke Rasulullah. Ya, kalau saya sih nggak mau ya meyakini segala sesuatu yang saya sendiri tidak tahu, kecuali itu memang gaib, kan gitu. Padahal nasab kan bukan perkara gaib. Nasab itu perkara yang jelas, ya. Karena Bisa begini, dikonfirmasi, bisa karena begini, diklarifikasi, Ki. bisa Seorang, diverifikasi. Beda dengan seseorang, keimanan. begini loh, Ki. Saya hanya yakin melihat para ulama-ulama yang terdahulu, yang kesolehannya, kealimannya, keilmuannya, kealimannya itu udah diakui oleh umat gitu loh, Ki. Masa Diakui. saya nggak Oke. yakin dengan beliau-beliau begitu loh, Ki. Oke, jadi Bang Putra ini beragama, ini mengikuti pengakuan umat atau mengikuti keteladanan Nabi Muhammad? Nah, saya mengikuti ulama warasatul anbiya dan ulama Iya, yang ulama warasatul diakui. anbiya. Begini loh, Sama, oke, begitu. Terus sama halnya gini kan. Kenapa ulama tidak disebutkan alim gitu? Bukan alim warasatul anbiya. Kalau alim merujuknya kepada satu orang, tapi kalau ulama banyak, sesuatu yang banyak, Bang Putra sendiri meyakini bahwa pasti ada ketercampuran antara yang hak dan yang batil. Pasti ada ketercampuran antara yang asli dan yang palsu. Bagaimana kemudian Bang Putra mudah menaruh keyakinan terhadap sesuatu yang masih ada asli ada palsu? Kenapa nggak langsung ke Nabi Muhammad yang jelas-jelas maksum? makanya saya tidak meragukan lagi seorang ulama yang umat sendiri sudah mengakui kesolehan, kealiman, keilmuannya. Berarti sampeyan ini beragama itu yang sampeyan jadikan tolok ukur adalah keyakinan umat. Sedangkan umat ini terpecah menjadi Pahami dulu, Ki. banyak golongan. Pahami dulu, Ki. Pahami dulu, Ki. Ya, Saya bicaranya ulama yang sudah diakui. Begitu loh, Ki. Terus yang kalau kita mengakui siapa? bentar. Kalau kita tidak melihat pengakuan daripada umat, terus kita melihatnya pengakuan daripada setan kan nggak mungkin, Ki. Lo. Enggak, Pak. Adanya ya Nabi mewariskan apa? Mewariskan kitabullah, mewariskan Kita sunnah. Nah, tidak lahir di zaman Nabi, Ki. Tapi kita lahir sebentar, di kamu zaman kok jadi para ulama. kamu kok jadi orang-orang yang apa ya? Ah, nggak ngomong lah saya. Nah iya, kita lahir Gini loh bukan Bang di zaman Putra, Nabi, Bang Ki. Putra, agama itu Bang Putra mulai dulu sampai nanti hari kiamat, agama itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Terus pertanyaan, Nilai-nilai ajaran agama yang bisa terus apa? pertanyaan. Ekspresinya baru bisa, Nah, ekspresinya pertanyaan saya, Ki. Pertanyaan saya ekspresi kepada Anda. keagamaan. Ya, Kalau kita tidak mengikuti para ulama, para kiai yang memang sudah berilmu, terus kita mau ngikutin siapa, Ki? Hidup di zaman sekarang, Ki. ngikutin Rasulullah. Apakah kita langsung bisa ketemu Rasulullah?
Yang saya tidak sepakat itu begini loh Bang Putra, tolong Enggak, digarisbawahi. apa pertanyaannya? Tolong jawab dulu. Apakah kita ketemu sama Rasulullah sekarang? Ya bukan, Rasulullah itu ada hadis-hadisnya, ada sunah-sunahnya gitu loh. Sekarang Pewaris kita ya. tahu daripada hadis, daripada sunnah dari siapa, Ki? Ya dari guru. Nah, guru kan bener. Artinya nggak beda jauh saya ngomong ngikutin ulama, ngikutin kiai kan. Enggak. Yang menjadi persoalan adalah Bang Putra ini melihat kealiman seseorang karena kebanyakan orang meyakini. Gitu. Padahal orang-orang ini, umat ini terpecah menjadi beberapa golongan. Kan gitu. Nah, sekarang Menjadi- bagaimana kita kalau menjadi mengidentifikasi 73 golongan. ulama? Cara Oke. mengidentifikasi ulama itu kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Dan orang-orang yang benar-benar alim, benar-benar ulama, bukan ulama kekinian. Nah, sekarang tolak ukur untuk melihat seorang kiai itu alim dan berilmu gimana menurut Kirampa? Ya dilihat bagaimana kezuhutannya, dia masih mengharapkan pemberian orang enggak, dia masih gila dengan pujian enggak, dia ahli tirakat, orangnya wiroi atau tidak gitu loh. Dia paham hukum atau enggak gitu. Itu cara Sekarang- identifikasi. Nah, Ini sekarang saya seseorang pantas enggak saya jadikan guru? Bagaimana martabatnya, bagaimana pemahamannya tentang hukum, bagaimana kesehariannya, dia masih sering bohong enggak, kayak gitu. Oke. Dia ini terhadap dunia bagaimana, hubud dunia atau tidak, gitu loh Putra. Oke. Nah, sering-sering masuk ke room ini biar pinter ya. Ini loh, Ki. Kelas Kiai Maimun Zubair tidak pantas untuk diikuti. Sekelas Abu Yahya nggak pantas diikuti. Sekelas ini siapa namanya itu? Masya Allah, lupa muridnya Kiai Maimun Zubair itu. Gus Baha, apakah tidak patut juga kita ikuti? Siapa yang bilang nggak patut? Saya akan menjawab patut. Nah. Was'alu ahla dzikr id kuntum la Nah, sekarang ta'lamun. sekarang Kalau saya mengikuti berbicara- beliau-beliau begitu loh, Ki. Iya, Saya silakan. mengikuti beliau-beliau gitu loh. Iya, tapi beliau-beliau ini saya yakin tidak mau diikuti terkait dengan nasab. Karena nasab Loh. ini adalah ilmu pasti. Bagaimana? Masa sekelas Gus Baha, Kiai Maimun Zubair diragukan, Ki? Ya, kalau itu masih manusia, apakah dosa saya meragukannya? Nah. Yang meragukan satu di antara 10, Ki. Kira-kira mana yang bang? Ya, tetap saya akan feedback. Satu Atau di antara 10 itu kira-kira nilainya plus yang mana, Ki? Ya tergantung, kalau 10-nya itu 10 memang tidak jelas, ya tetap saya akan pegang satu. Karena Allah itu tidak pernah Sesimpel itu aja kita berpikir, Ki. Dengerin. Sesimpel itu aja kita Iya, berpikir. memang sesimpel itu. Allah pun tidak pernah menanyakan tentang amal kita ini dari aspek kuantitas, tapi kualitas. Ya, setiap aktivitas dohir harus ada aktivitas batin. Jadi, Apa, sayang? memang kita Apa, berdua sayang? di sini tidak berbicara bagaimana kita Ini. melakukan sebuah kebenaran. Boneka. Ya, kalau memang, Iya. Bentar, Ki. oke, Udah. kasih tepuk tangan. Itu Bang Putra, saran saya cobalah gurunya itu dicek lagi, dikonfirmasi lagi, nanti terverifikasi enggak dengan syarat-syarat yang ada di Quran, yang ada di hadis, yang ada di kitab-kitab. Nah, itu dikonfirmasi lagi. Jangan-jangan kita melihat seorang guru karena nasabnya doang. Padahal nasab sendiri itu membutuhkan kejujuran, bukan hanya soal warisan. Itu loh. Makanya saya buat tema nasab palsu dijaga seperti pusaka. Siapa? Ya Bang Putra. Nah, sak karepmu lagi, sing penting awakmu seneng ngono wae lah. Ora. Sepurane sing akeh Bang Putra, mohon maaf. Mohon Iya. dimaafkan. Kita Yang berdialog itu Iyalah.
Iya, kita Kita saling berdialog. maafkan, Ki. Iya, kita di sini Makanya bikin aku cari belajar membuat hati Bang Kirampa itu senang. Ya alhamdulillah, memang ibadah yang paling mulia itu ya. Benar nggak, Ki? Saya alhamdulillah akan bisa bikin Kirampa senang hari ini. Saya setiap hari senang kok. Kalau saya lagi sedih, saya ingat Allah, bukan ingat Mbak Alawi loh. Saya ingat Allah gitu. Apa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi yadathum imana gitu. Jadi kalau saya dengerin azan gitu, iman saya bertambah. Bukan dengerin sholawatan. Kalau dengerin sholawat iyalah iman saya bertambah. Tapi kalau dengerin sholawatan, saya jadi ingat Habib dong. Saya tanya Makanya nih, Ki. kecurigaan saya kalau Tanya, sholawat, Ki. ya Bedanya sholawat dengan sholawatan itu gimana? beda dong. Gimana Kalau bedanya? kalau sholawatan ini menunjukkan sebuah ekspresi seseorang bagaimana cara bersolawat, karena ada imbuhan an di situ. Sedangkan di saat bojo ya, kalau dalam bahasa Jawa tahu kan bojo. Bojo itu adalah sesuatu yang dipasangkan kepada kita dengan cara yang sah, dengan cara yang halal. Tapi kalau bojoan, bagaimana dengan bojoan? Yang Bang Putra punya bisa bojoan begitu, nggak? Ki. Nah, Katanya nggak begitu, Ki. lah terus Nah, gimana? sekarang begini, apa bedanya dangdut sama dangdutan? Beda, kalau dangdut itu pasti ada pakem-pakemnya. Kalau dangdutan itu kadang dangdutan hanya tampaknya saja. Di dalamnya itu ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan dari aliran dangdut itu sendiri. Itu. Hati-hati dengan sesuatu yang ada imbuhan han. Itu. Makanya, Bermain itu makanya bagus. begini, Ki. Bagus. Makanya Kirampa jangan ikut-ikutan gitu loh, Ki. Kalau saya nggak ikut-ikutan, saya ini ikut. Siapa yang saya ikuti? Ayo Rasulullah. kena mental ini, jangan ikutan gitu. Orang yang ikut-ikutan itu nggak punya pendirian, Bang Putra. Malah Bang Tapi Putra ini ikut-ikutan ini. Tak lihat itu kan ikut-ikutan. menurut menurut Bang Putra saja. Karena yang melihat Kiai Rampak tidak secara utuh. Coba lihat secara utuh terhadap nasab mereka. Intinya pertanyaan besar lah. Dari kecil usia 5 tahun saya. Masa 5 tahun udah ngerti hal yang begitu, Ki? Udah dong, 5 tahun itu saya sering sama bapak saya. Dan waktu itu bapak dan pade saya sedang berembuk. Berembuk apa? Karena ada Habib ya, karena hanya satu. Ada Habib yang datang ke pesantrennya Pak De saya. Sudah 3 hari tidak mau pulang, maunya dimuliakan. Terus Ki, pertanyaannya kalau hanya untuk melihat tolak ukurnya dari situ, ya kan Ki? Tapi Ya. saya juga nggak mau menyebut di sini lagi ya. Kita nggak etis lah, walaupun kita beda pendapat, walaupun berseberangan nggak etis juga kita sebutkan. Terus Iya. bagaimana orang yang hampir nggak ada telatnya loh. Bahas ini terus, ternyata 7 hari 7 malam bawa istrinya. Itu bahkan orang itu mengatakan nggak punya adab dan nggak punya akhlak. Kalau Anda tadi bicara cuma 3 hari, Ki. Ini 7 hari loh, Ki. Lah 7 hari kalau diizinkan sama tuan rumahnya emang kenapa? Kalau diizinkan sama tuan rumah. Kalau diizinkan masa ya untuk dicerita di Komal, Ki. Katanya nggak punya adab, nggak terima kasih, nggak punya akhlak gitu loh, Ki. Bawa-bawa istrinya ke sini. Gitu loh, Ki. Lah itu kenapa nggak ditegur aja? Kenapa harus dibicarakan di media sosial? Berarti ada niat jebakan dong. Ya, pertanyaan Itu ada orangnya diam saja, tapi setelah orangnya pertanyaan pulang itu baru saya ngomong. kembalikan ke jenengan. Itu mental Pertanyaan apa itu? tadi- Berarti pertanyaan itu tadi saya kembalikan ke jenengan. Iya, waktu kasus itu diusir kok. 3 hari pulang, mau nggak mau harus pulang. Ya pergi. Nah, artinya itu kan Kenapa? nggak duduk di situ aja kan? Loh, kan pulang.
Nah, Terus berarti kan sama. Artinya di dalam hal itu, Ki, masalah itu kita tidak bisa hmm, menjadikan tolak ukur, Ki. Semua loh, sama, Ki. Ada dua bukan, manusia ini. bukan, beda, jelas-jelas beda kasus loh. Kalau Habib Manusia ini ada ini, dua. kalau Habib Manusia ini ini ada dua. minta dimuliakan karena mengaku sebagai duria, kan gitu, beda loh. Beda. Saya ketemu habaib, Ki. Yang selama saya hidup ini sering ketemu dengan habaib, Ki. Saya tidak pernah tuh melihat habaib yang minta dimuliakan. Ya gimana orang kamu saja memuliakan kok, gitu. Jadi Memuliakan mereka itu nggak beda, usah Ki. minta, kamu juga sudah Memuliakan, memuliakan. memuliakan dan minta dimuliakan itu beda, Ki. Hmm? Memuliakan dan minta dimuliakan itu beda, Ki. Lo, adanya orang yang memuliakan tanpa tahu alasan itu namanya ikut-ikutan. Begini loh, Ki. Begini loh, Ki. Yang minta dimuliakan, contoh nih, saya ketemu dengan Kirampa. Kirampa yang minta dimuliakan. Itu beda dengan saya memuliakan Kirampa. Ya, Itu beda, Ki. Saya memuliakan Kirampa dan Kirampa yang minta dimuliakan itu beda, Ki. ya beda cover tapi esensinya sama. Nah, gitu, Ki. Esensinya sama, tetap memuliakan sesuatu yang tidak pantas dimuliakan. Assalamualaikum Kirampa. Salam. Ya. Ini loh, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini loh, Ki. Hmm. Saya pernah, ya, tidak dengan habaib, dengan siapapun, Ki. Dengan orang yang berilmu. Ini yang saya alami, Ki, ya. Yang saya alami, Ki. Hmm. Justru yang bukan dari Ba'alawi, Ki. Tapi kalau dengan Ba'alawi rata-rata ditarik tangannya, nggak Ya mau itu dicium. ditarik itu kan pura-pura aja. Nah, bukan, Ditarik itu kan buat bikin penasaran aja. bukan. Artinya begini loh, Ki. Artinya begini loh, Ki. Kita kan sepakat tadi, Ki. Ya. Artinya kalau kebenaran kita sampaikan kebenaran, kan begitu, Ki. Nah, itu yang saya alami gitu loh, Ki. Terus kalau yang saya alami Kirampa nggak percaya, ya itu hak Kirampa. Adapun perkataan Kirampa saya nggak percaya, ya itu hak saya loh, Ki. Enggak, bukan soal percaya tidak. Kalau sesuatu memang sampean menyaksikan, itu percayalah saja. Itu kan yang saya alami, Ki. Ya, ya, artinya begini. Kenapa Sebentar, tangan Ki. ditarik? Ki, bentar, Ki. Saya mau jalan. Oh Sebentar, iya, wes, saya hati-hati. 1 menit aja begini loh, Ki. Iya. Ini saya bicara begini loh, Ki. Saya sudah 8 tahun, alhamdulillah istiqomah selalu holin abah saya, Ki. Udah 8 tahun, karena udah ke-8. Ke-9 ini bulan Maulid nanti ke-9. Ya. Saya itu, Ki, beberapa kali memanggil para habaib, wallahi demi Allah demi Rasul, Ki. Tidak pernah bilang pisarohnya berapa. Tapi Iyalah. dikala saya pengen, bentar, Ki. Dikala saya kepengin memanggil yang katanya Kiai Pribumi, bahasa orang-orang sebelah Pribumi gitu, Ki. Wallahi, Ki, dia pakai target loh, Ki. Ada yang 50, ada yang 60 loh, Ki. Sekarang Ya. fakta. Siapa yang menjual agama, Ki? Siapa yang mencari hidup di dalam agama, Ki? Karena dari sekian banyak habaib nggak pernah yang bicara fisaroh. Bahkan ada salah satu habaib yang saya kasih, melihat musola itu belum selesai, itu dikasihkan duitnya semua untuk bikin menara, untuk masang toa. Tapi dikala saya kepengin ngundang wajah baru, maksud saya, Ki, kolaborasi antara ulama dengan habaib. Dia pakai target loh, Ki. Bayangan, Ki, 55 juta, Ki. Iya, iya, iya. Saya tanya ke manajernya loh, Ki. Berapa? 55 juta, Ki. Terus saya bilang, mohon maaf, Om, bisa nggak saya tawar nih? Kalau segitu, mohon maaf, saya keberatan. Ya Bagaimana 50 juta itu kalau buat ngundang Habib Syekh nggak cukup, Pak. Cuman datang soundnya saja. Bagaimana? Undang Bagaimana Habib kalau aja kayak 50? nggak pas itu, Ki. Bagaimana Enggak, kalau 40? Nggak bisa, bayangin, Ki. Ya, jawabannya satu. Karena Bang Putra ini menantunya Habib. Betul. Yang nomor Bukan dua. masalah itu, saya memanggil itu orang itu gitu loh, Ki. Oh. Saya memanggil orang itu dengan
sekian banyak, 8 tahun sudah istiqomah saya holkan abah saya, nggak pernah ada satupun habaib yang bicara fisaroh, Ki. Gitu loh, Ki. Tapi dikala iya. saya mau manggil, dua loh, Ki. Saya mencoba 2 orang yang saya panggil. Bahkan ada satu lagi gila, Ki. Minta 70 juta, Ki. Ya tapi Ya. kan nanti Bang Putra itu disindir-sindir Bang dengan omongan. Bentar, pembasmi. Itu, Ki, 70 juta itu belum tiket pesawat, belum dia mintanya di hotel. Itu dari asistennya, Ki, ya. Walau alam, saya tidak membicarakan oknumnya ya. Ya Tapi itu sampai dari menghubunginya kepada siapa? Manajernya. iya, asistennya. Ya kalau sudah manajer itu hubungannya kan memang bisnis, Pak. Itu sudah bisnis. Siapa yang bisnis, Ki? Siapa yang bisnis di sini, Ki, di dalam agama dan mencari hidup dalam agama? Ya siapapun Bukan berpotensi khidmat. untuk bisnis, tapi jangan salah memaknai menjual agama itu bukan seperti itu. Kalau Oke, sampean, terima kasih, Ki. Jenengan sudah naikkan saya. Dan alhamdulillah saya hari ini udah bisa bikin jenengan senang. Saya mau aktivitas dulu ya, Ki, ya. alhamdulillah ya Allah. Sehat-sehat, Ki, ya. Ya, Saya yakin jenengan orang baik dan insya Allah jenengan akan kembali ke jalan yang lurus. insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah. Kir. Assalamualaikum. Allahumma sholli alaihi. Waalaikumsalam.